Apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Indah Stiani akan menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bangsa Indonesia tengah berupaya keras untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan upaya yang komprehensif dan sinergis, diharapkan dapat tercapainya beberapa tujuan, antara lain meningkatnya jumlah masyarakat yang imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menurunnya jumlah penyalahguna, memulihkan penyalahguna, dan meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba. Kerjasama seluruh komponen bangsa ini, kementerian dan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen kuat dalam mengatasi persoalan kejahatan narkoba. Komitmen tersebut baru terbukti bila ada aksi nyata dari seluruh elemen bangsa. Kementerian dan lembaga pemerintah terkait di Indonesia menjadi pilar penting dalam gerakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kementerian Kesehatan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam satu misi mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Antara lain melalui program pengendalian HIV/AIDS pada pecandu narkoba, khususnya jarum suntik. Menurut Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (HM Subuh), Menteri Kesehatan telah mengeluarkan peraturan pada tahun 2006 lalu tentang penanganan penyalahgunaan narkoba ini. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan semacam peraturan Menteri Kesehatan pada tahun 2006, ya. Itu peraturan menteri itu mengatur sebenarnya penanganan dalam hal pemakaian nafsa, ya. Itu dari rehabilitasinya, dari pengobatannya, kemudian bagaimana upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan promosi kesehatan itu sudah masuk ke dalam Permenkes tahun 2006 tersebut. Lalu yang kedua, kita juga mempunyai strategi, ya, strategi-strategi yang secara implementasi kita laksanakan bersama-sama, baik dari tingkat pelayanan kesehatan paling dasar maupun tingkat yang paling rujukan, yaitu upaya-upaya dalam hal promosi dan prevensi. Ya, itu saya kira hal yang paling utama yang kita harus lakukan, di mana prevensi terhadap penggunaan, ya, dan promotif terhadap tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya tersebut yang akan berdampak pada penularan dari HIV/AIDS, terutama pemakaian jarum suntik yang bertukar-tukar. Nah, strategi-strategi ini secara implementasi itu sudah kita laksanakan di tingkat pelayanan,
baik itu pelayanan pemerintah maupun pelayanan swasta. Artinya tidak menutup kemungkinan swasta pun sudah kita libatkan dalam peran serta upaya pengendalian HIV/AIDS ini, terutama pada nafsah suntik ya gitu. Selain dengan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan juga melakukan kerjasama dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam rangka implementasi Gerakan Nasional, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Banyak hal yang kita lakukan dalam bentuk kolaborasi, kerjasama untuk mencari sinergitas, kemudian sinkronisasi dan harmonisasi, terutama dalam implementasi. Ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan koordinasi ya dengan lembaga kementerian terkait. Ya. Seperti misalnya dalam hal ini tentu saja Badan Narkotika Nasional, ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja juga, Kementerian Dalam Negeri. Ya. Itu sama-sama kita membuat suatu aksi yang sifatnya implementasi di lapangan. Artinya kita ingin memberikan sesuatu itu secara komprehensif kepada masyarakat dan tidak terpisah-pisah. Sehingga satu suara dan satu tujuan dalam hal penyampaian upaya-upaya pencegahan dan upaya promosi. Dalam waktu dekat ini kita juga akan membuat semacam peraturan bersama 5 menteri dalam hal pengendalian HIV/AIDS. Ya. Tentu saja kalau kita bicara pengendalian HIV/AIDS, terutama pemberian pengetahuan kepada masyarakat, kita tidak melupakan masalah nafsah, ya, terutama nafsah suntik. Dan yang berikutnya sebenarnya secara operasionalisasi pelayanan. Ya, kita sudah melakukan kerjasama erat sekali dengan lembaga permasyarakatan, khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Di mana pelayanan yang kita berikan di lembaga permasyarakatan itu merupakan bentuk kolaborasi yang paling nyata, di mana petugas-petugas lapas medis sudah bisa melaksanakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat di sana. Lalu yang kedua itu juga yang kita lakukan dengan BNN, ya, seperti misalnya pusat-pusat rehabilitasi, kita lakukan capacity building yang bersama-sama, petugas kita dengan petugas yang ada di BNN, sehingga bentuk ini saya kira satu bentuk yang harmonis, ya, yang kita harapkan bisa ya mengendalikan nafsa suntik di Indonesia, yang akibatnya nanti kita harapkan bisa menurunkan kasus-kasus HIV/AIDS di Indonesia. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Banyak kalangan mengakui kejahatan narkoba termasuk sebagai salah satu kejahatan luar biasa sebanding dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Bila demikian faktanya perlu rencana aksi yang dimiliki oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam mewujudkan harapan kita bersama, yaitu Indonesia Negeri Bebas Narkoba. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Kementerian Sosial mendukung upaya rehabilitasi sosial. Menurut staf ahli Menteri Bidang Integrasi Sosial Kementerian Sosial Makmur Sunusi, seorang korban penyalahgunaan narkoba dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi medis dan interaksi sosialnya. Jika sisi medis menjadi fokus Kementerian Kesehatan, maka sisi interaksi sosial korban penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian Kementerian Sosial. Masalah narkoba ini tidak satu sisi, dia multifaktor, multi-push, penyebab kenapa orang itu jadi korban, dan di situ ada pengedar, ada korban sendiri. Nah, mungkin kita melihat di sini dari sisi korbannya dulu. Nah, dari kesehatan tentu saja dari sisi medical rehabilitation. Kementerian Sosial pada sisi social rehabilitation. Nah, social rehabilitation kenapa? Karena di situ penyebab mereka ini kita harus lihat. Itu ada dua persoalan. Satu memang persoalan medis, kedua persoalan interaksi sosial. Ya, interaksi sosial antara korban mungkin ya dengan pengedar sendiri, dengan masyarakat, dengan keluarganya. Nah, itu kita lihat. Kita mencoba melaksanakan khususnya ada ini yang wajib lapor ini. Kita melakukan campaign ya. Campaign ini kenapa? Karena itu berkaitan dengan masyarakat. Awareness masyarakat harus ditingkatkan supaya mereka aware apa itu narkoba, apa dampaknya secara overall gitu. Pencegahan menurut Makmur Sunusi merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan bahaya narkoba, sehingga masyarakat imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Khusus Kementerian Sosial sekarang memusatkan begini, dalam prevention, jelas nomor satu itu prevention. Nah, prevention tentu saja tidak bisa dilakukan secara klinik. Ya, prevention yang kita lakukan adalah prevention secara masif. Masif berarti pada community, pada level komunitas. Nah, pendekatan awareness raising, kemudian campaign, itu yang kita perkuat. Awareness raising berbagai hal, kita melakukan penyuluhan, kita melakukan penjelasan, kita juga menjelaskan bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, sehingga awareness masyarakat itu naik. Kemudian sesudah itu kita mencoba menggalakkan juga masyarakat untuk melakukan prevention. Jadi ada semacam mekanisme yang kita sebut social capital. Nah, paling dekat dengan korban itu adalah keluarga. Jadi awareness keluarga dan kemampuan memperkuat facilitating knowledge and resources kepada keluarga itu kita lakukan. Nah, ketika keluarga tidak mampu lagi, the next safety net, jaring pengaman kedua adalah community. Ya, community, masyarakat, mungkin orsos, local organization, itu merupakan lapis kedua. Nah, di lapis kedua ini juga kita berikan knowledge and resources. Jadi pemerintah tidak lepas tangan 100% gitu kan. Karena dia mengharapkan mekanisme safety net pertama keluarga, safety net kedua masih dapat memfilter gitu. Untuk mengurangi. Nah, kemudian di ujung sekali barulah pemerintah sudah memang mentok semua 1, 2, 3 mentok terakhir memang ya mungkin di pemerintah, di BNN sendiri, di Kementerian Kesehatan sendiri, di Kementerian Sosialnya sendiri, itu yang kita lakukan. Jadi mekanisme welfare society itu yang menuju ke sebut caring society. Masyarakat peduli sehingga dengan masyarakat sendiri terjadi resilience, daya tahan, resistance menghadapi persoalan-persoalan ini. Karena kalau hanya kita mengandalkan saja pemerintah, saya kira kita tidak yakin bahwa ini bisa tertackle gitu. Tapi kalau semua komponen bangsa yakin, insya Allah ini bisa kita tackle bersama. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.
dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, dalam upaya mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, setiap kementerian dan lembaga terkait diharapkan mampu merancang rencana aksi demi mendukung implementasi kebijakan dan strategi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ancaman bahaya narkoba merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius yang mengancam kalangan generasi muda. Perlu dukungan dari berbagai pihak dalam upaya mencegah maupun memberantasnya. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Otong Abdurrahman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengamanatkan kepada seluruh elemen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut Otong Abdurrahman, undang-undang tersebut dianggap telah cukup lengkap sebagai payung hukum untuk mengatasi persoalan narkoba di Indonesia. Narkoba ini persoalan yang sangat serius. 50 jiwa paling tidak per hari sudah melayang ya. Karena itu kita harus memberikan perhatian dan bagaimana cara meminimalisir ya. Syukur kalau bisa memberantas narkoba ini. Saya dari DPR selaku anggota Komisi 3 dalam hal ini yang bermitra dengan BNN ya akan selalu memberikan dukungan sekaligus juga pengawasan dari sisi regulasi terutama anggaran bagaimana bisa diimplementasikan ya terutama dari sarana dan prasarana dalam mendukung rehabilitasi pemulihan dan sistem pelaporan atau cara bagaimana masyarakat mendekatkan atau institusi BNN ini dekat dengan para korban narkoba. Otong Abdurrahman juga berpendapat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilibatkan semua elemen masyarakat, baik itu organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga keagamaan. DPR, menurut Otong Abdurrahman, akan selalu memberikan dukungan sekaligus melakukan pengawasan dari sisi regulasi dan dukungan anggaran dalam upaya mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Saya kira dukungan dari DPR sudah jelas ya, kita punya 3 fungsi, ya fungsi regulasi, kemudian fungsi penganggaran, kemudian juga fungsi pengawasan. Ini harusnya bisa terimplementasi, terwujud, memberikan dukungan kepada mitra Komisi 3 ya, selaku anggota di sini ya saya akan mendukung sepenuhnya bagaimana fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran ini BNN supaya bisa leluasa dan bisa bekerja secara optimal dalam mencapai Indonesia 15 bebas narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga.
Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Ya banget, Bang. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah yang patut menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung bangsa ini akibat kejahatan narkoba mengancam proses pembangunan bangsa. Kementerian dan lembaga di Indonesia dituntut peranannya dalam gerakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Kalangan remaja adalah masa yang paling rawan terkena dampak penyalahgunaan narkoba yang berujung pada seks bebas dan HIV/AIDS. Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Sarif. Menurut Sugiri Sarif, bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan generasi muda perlu menjadi perhatian bersama. Justru pada upaya kita untuk mensosialisasikan bahwa narkotika atau nafsa itu berbahaya bagi generasi muda terutama. Kita arahnya pada memberikan penjelasan dan komunikasi, informasi, edukasi kepada remaja-remaja di Indonesia dengan paket yang kita sebut hindari 3 triad. Say no to drug, say no to free sex, dan hindari HIV/AIDS. Oleh karena itu kita kemudian mengembangkan suatu semangat dari generasi muda dengan bentuk salam yang khusus, yaitu salam genre. Jadi kalau kita biasanya ngomong salam genre, biasa disambut generasi muda semacam itu. Ini berarti zero terhadap 3 triad, narkoba, HIV/AIDS, dan seks bebas. Target kita adalah menunda pernikahan dini sehingga tidak terjadi pernikahan dini dan tidak terjadi kehamilan di luar nikah. Target yang kedua adalah tidak ada generasi muda yang satupun yang terkena atau terlibat dalam narkoba. Oleh karena itu kegiatannya adalah ke arah sekolah-sekolah, remaja-remaja, itu yang menjadi titik sasaran kita dalam kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional. Menurut Sugiri Sarif, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja kondisinya masih sangat memprihatinkan dan mengancam masa depan bangsa. Sejak tahun 2011, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menurut Sugiri Sarif mendirikan pusat-pusat konseling untuk remaja yang didirikan di sekolah menengah atas dan universitas. Tujuannya adalah untuk menekan kasus penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini pada remaja. Pada tahun 2011 kita mendirikan pusat-pusat informasi konseling untuk remaja atau disebut PIK-KRR. Itu didirikan di sekolah-sekolah setingkat SMA dan juga di universitas-universitas untuk mahasiswa. Nah, kita sekarang sudah mendirikan kurang lebih 14.900 pusat informasi konseling remaja ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi ujung tombak kita untuk menjelaskan tentang bahayanya narkoba dan juga bahayanya tertular HIV/AIDS maupun melakukan pergaulan bebas. Wewenang kita ada pada komunikasi, informasi, dan edukasi. Oleh karena itu yang kita perkuat adalah mengintegrasikan pesan-pesan untuk tidak terjerumus pada narkoba di dalam setiap pesan program keluarga berencana. Itu kita integrasikan, jadi menjadi paket, kayak tadi paket terbebas dari 3 triad. Itu juga kita kembangkan supaya masyarakat dan juga generasi muda paham betul bahayanya tentang narkoba. Ya, saya sebagai Kepala BKKBN Pusat menghimbau masyarakat bahwa narkoba itu sangat tidak menguntungkan bagi kita sebagai bangsa.
Karena mereka yang sudah terlibat narkoba biasanya itu akan sulit untuk membangun kembali atau kembali ke asal mulanya, sehingga kemudian masa depan mereka akan terganggu, sehingga yang seharusnya kita bisa meningkatkan karier dan prestasi karena kemudian terlibat narkoba, mereka akhirnya terjerumus dan tidak bisa berkembang. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Masalah narkoba telah menguras sebagian energi bangsa ini. Namun janganlah menyerah. Bersama kita bergandengan tangan mewujudkan harapan bersama menuju Indonesia negeri bebas narkoba. Demikian pemirsa, telah Anda saksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.